Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ahibbullah lima yaghzukum bihi min ni'amih, wa ahibbuni bihubbillah, wa ahibbu ahla baiti lihubbi." Sampaikan oleh baginda Rasulullah dalam sabdanya, kita semua ta'zim, hormat, bahkan takut kepada Allah, karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mulia, zat yang kita sembah, zat yang banyak memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Dan kalian, kata Nabi Muhammad, mencintai aku karena cinta kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mencintai daripada anak cucuku, para keturunanku, keluargaku, atas dasar cinta kalian kepada aku, kata Nabi Muhammad. Allah menyatakan, "Qul," katakan kepada mereka, wahai Muhammad, "La as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba." Katakan kepada hamba-hambaku, semua umatmu yang ada itu, sampaikan kepada mereka, Allah subhanahu wa ta'ala tidak meminta apapun daripada mereka. Semua nikmat yang Allah berikan secara gratis, tanpa pernah Allah minta bayaran apapun itu. Dari mulai kita berada di alam kandungan, di alam rahim, sampai kita diwafatkan oleh Allah, bermiliar-miliar kenikmatan yang kita rasakan, zahiran wa batinan, jasadan wa ruhan. Tidak pernah Allah menagih, tidak pernah diutusnya malaikat rahmat untuk menggedor di rumah kita masing-masing untuk menagih nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Allah tidak meminta itu semuanya, dan Allah tidak memerlukan itu semuanya. Hanya yang dipinta oleh Allah, illal mawaddata fil qurba. Sampaikan kepada mereka, wahai Muhammad, agar mereka mencintai daripada anak cucu keturunanmu. Itu yang dipinta oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini tidak berlebihan. Ini merupakan min fadli Rabbi, keutamaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala, yang harus kita sadari, yang harus kita fahami, yang harus kita mengerti. Kita semuanya yang berpegang teguh kepada akidah ahlus sunnah wal jamaah, tidak ada lain cinta kepada keturunan baginda Rasulullah tanpa terkecuali, dan memuliakan serta menghormati para ulama, yang di situ ada para kiai, di situ ada para asatidah, di situ ada para ustadzah, dan di situ ada guru-guru ngaji, yang wajib bagi kita untuk menghormati dan menyayangi mereka semuanya. Kita doakan para habaib, para kiai, para asatid, guru-guru ngaji, para ustadz-ustadzah, diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas ilmu yang mereka miliki, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita selalu menjadikan mereka sebagai panutan untuk kehidupan kita. Amin ya rabbal. Dan juga para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, para pemuda dan pemudi, dan juga para dewan organisasi yang hadir pada saat ini. Di sini yang tidak asing lagi, ada sahabat kami, Abang Iwan Pantun. Beliau ini, kalau di zaman sahabat itu ada nama sahabat yang namanya Hasan ibn Thabit. Hasan ibn Thabit ini, Pak, beliau itu asal lihat orang, langsung bisa mengeluarkan syair. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, beliau faham. Karena Hasan ibn Thabit ini hebat di dalam memutar otak. Makanya dikatakan salah satu sahabat yang jenius di dalam mengeluarkan syair, sehingga Nabi Muhammad SAW bangga dengan Hasan ibn Thabit radhiyallahu an, sampai-sampai Nabi Muhammad memberikan hadiah selendang kepada Hasan ibn Thabit ini karena kepintaran dan kejeniusannya di dalam memuji Allah dan memuji Nabi Muhammad. Di akhir zaman ini, alhamdulillah, Allah hadirkan Bang Iwan Pantun. Dari mulai buah dipantunkan, sampai perempuan, laki-laki, salon pun bisa dipantunkan.
Sampai-sampai saya pun dipantunkan. Mudah-mudahan beliau ini sehat walafiat. Bersama sahabat-sahabat beliau, bodyguard ulama ataupun bodyguard solawat, yang saya tahu ya dari kemarin, sejak dulu beberapa bulan yang lalu, dari kedatangan guru kami Abuya Al-Habib Zain bersama adik-beradiknya Habib Segap, Habib Ali, dan rombongan Bang Iwan dan kawan-kawan yang yang mengiringi untuk menjadi garda terdepan untuk mengamankan para habaib dan ulama. Mudah-mudahan beliau dan para kelompok bodyguard solawat ataupun penjaga ulama, insya-Allah, mungkin kami tidak membalas di dunia, tapi insya-Allah Rasulullah yang akan membalas itu semuanya. Dan juga di sini hadir yang tadi juga menjemput dari pondok pesantren kami, yaitu abang-abang dari Laskar Satria Pembela Melayu dan ataupun Persatuan Orang Melayu, dan semua, mungkin juga ada Laskar Sakera. Kebetulan admin saya itu Abang Adi Suryadi, yang mengatur jadwal saya itu dari Laskar Sakera, dari Ikatan Keluarga Besar Madura. Alhamdulillah. Jadi kita ini walaupun berbeda suku, berbeda cara pandang, berbeda warna kulit, warna rambut, mungkin berbeda wajah, ya, tapi tidak menyurutkan untuk memperkuat daripada ukhuwah Islamiyah kita. Amin ya rabbal. Kita doakan siapapun organisasi yang menyokong, membela dan siap membela para habaib dan para ulama, insya-Allah mereka senantiasa akan mendapatkan keridhaan dari Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan mereka masuk di dalam rombongan bersama Nabi Muhammad menuju ke surga. Amin. Dan juga masyarakat yang berada di Gang Baitus Salam, Banjar Serasan. Jadi saya ini ceramah Mi Faisal jauh nih, di Banjar saya ceramah nih. Banjar Serasan ini. Ini banyak orang-orang Melayu, banyak orang-orang kita semua di sini. Alhamdulillah. Malam hari ini saya datang ke sini tidak ada lain, hanya ingin menyampaikan hajat daripada tuan rumah Bapak Hasmi. Di antara hajat beliau ini bersama panitia dan keluarga mungkin adalah melaksanakan peringatan Maulidun Nabi. Peringatan Maulidun Nabi Muhammad SAW untuk momennya sudah berlalu. Waktu dan tanggalnya telah usai, tetapi rohaniah daripada peringatan Maulid itu akan selalu ada di hati orang-orang yang beriman. Tidak akan pernah habis. Peringatan Maulid Nabi itu tidak akan pernah ada masa habisnya. Sampai kapanpun, dalam situasi dan kondisi apapun. Disebutkan salah seorang ulama, Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, walau anna amilna kulla hinin ala al-ahdaqi la fawqa an-najaib, walau anna amilna kulla yawmin li ahmada maulidan qad kana wajib. Seandainya semua umat Nabi Muhammad yang memiliki cinta, mahabbah, kasih dan kerinduan, sehingga terluap rasa kerinduan mereka, mereka ingin bercita-cita menuju ke makam baginda Rasulullah SAW, karena mereka sadar mereka tidak hidup sezaman dengan Nabi, mereka tak berjumpa dengan Nabi, mereka tak pernah menyentuh daripada tangan mulia baginda Nabi, mereka tak pernah memeluk daripada badan baginda Nabi Muhammad. Mereka ingin punya ghirrah dan cita-cita yang tinggi, yang besar, harus mengeluarkan daripada kelopak matanya. Mereka jual atau mereka korbankan kelopak matanya untuk berjalan dari tempatnya menuju ke makam Nabi Muhammad, bukan dengan kaki, Pak, tetapi dengan kelopak mata. Maka itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah mampu kita semua umat Nabi membalas jasa
ataupun perjuangan baginda Nabi untuk membawa kita minaz zulumati ilan nur, yang menyelamatkan kita sampai saat dan di detik ini. Dan seandainya, kata pengarang di bab tersebut Syekh Abdul Rahman, walau annas amilna kulla yaumin, kita merayakan perayaan Maulid Nabi setiap hari. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan, daripada hembusan nafas ataupun kedipan mata orang-orang beriman ingin merayakan perayaan Maulid, maka itu adalah keharusan. Kenapa dijadikan keharusan? Sebagai bentuk mahabbah, cinta, balas budi mereka para umat terhadap apa yang telah dikorbankan oleh Nabi Muhammad SAW untuk kita semuanya. Nah, oleh karena itu, peringatan Maulid Nabi ini rohaniyahnya tidak akan pernah hilang di hati orang-orang yang memiliki mahabbah dan cinta. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya selalu cinta, kasih, dan memiliki mahabbah yang kuat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga kita sapa dari bapak-bapak kepolisian yang hadir, yang mengamankan acara ini. Mudah-mudahan mereka diberikan keberkahan oleh Allah. Ya, lupa tadi saya. Telah banyak daripada biografi Maulidun Nabi, bacaan-bacaan yang menjadi ritual daripada kita semuanya yang telah dibaca oleh Majlis Nurul Absar, yang di situ mereka telah membaca Maulidus Simtud Durar atau Maulidul Habsyi. Pengarang daripada Maulid Habsyi adalah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, yang beberapa hari yang lalu baru terlewatkan haul beliau yang ke-111 tahunnya. Banyak para habaib dan para ulama datang ke kota Solo, beramai-ramai berbondong-bondong untuk menghadiri haul daripada Sahibul Maulid yang ke-111. Kita hadir dalam Maulid Nabi ini tujuannya untuk apa? Disebutkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, tashwiqan lis-sami'in, sebagai obat kerinduan bagi orang-orang yang rindu ingin mendengar daripada nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena nama Nabi Muhammad ini, Bapak Ibu, adalah pengobat hati. Manakala kita sumpek, kita risau, kita galau, kondisi keadaan yang tidak tenang dan tidak stabil, maka yang menjadi obat yang paling ampuh setelah kita membaca Al-Quranul Karim adalah kita memuji nama Nabi Muhammad dengan cara kita bersolawat kepada Nabi. Jangankan kita harus mengungkapkan pujian dengan membaca solawat ataupun qasidah. Mendengar nama Nabi Muhammad saja hati kita tenang. Hati kita terhanyut, rindu, ingin berjumpa, ingin ziarah. Tashwiqan lis-sami'in min khawasil mu'minin. Dan itu semuanya tidak semua orang dapat, Pak. Tidak semua orang dapat. Karena dengan menyebut nama Nabi Muhammad ini, hatinya bisa tenang, bisa damai, bisa tentram. Ini orang-orang pilihan. Makanya kata Al-Habib Ali, min khawasil mu'minin. Orang-orang yang khawas, orang-orang yang khusus saja, yang mendapatkan dari siapa? Dari golongan al-mu'minin, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tarwihan lil muta'alliqina bihadzan nuril mubin. Dan sebagai penghibur, ya, sebagai pelipur lara. Jadi terkadang dianggap keliru jika orang ingin mengobati daripada kesumpekan itu, membuat hatinya damai, itu menyetel atau membuka daripada irama-irama yang lain.
Iramah yang paling nikmat untuk menenangkan hati itu, tarwihan lil muta'alliqin, itu adalah membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Bapak buka saja. Di YouTube itu sudah banyak. Tentunya salawat-salawat yang membuat kita semakin dekat dengan Nabi Muhammad. Ada juga yang terkadang salawat, yang terkadang iramanya itu yang membuat kita ini terkadang bingung. Ya, memang kita akui yang namanya baginda Rasulullah SAW ini dibuat versi bagaimanapun Pak, tetap enak beliau itu. Ya, dibuat gaya, model, bacaan, mau itu bahasa Arabnya, mau itu bahasa Melayunya, mau itu mungkin bahasa Bugisnya, ataupun bahasa Maduranya, dengan versi Madura, dengan versi Melayu, dengan versi Arab, apalagi tetap nikmat. Iya kan? Contohnya seperti apa? Yang disampaikan oleh para al-munsyidin itu kan? Apa yang disampaikan oleh mereka di dalam bacaan qasidah mereka itu? Wahai sang kekasih, insan yang terpilih, salawat kan tercurah, cinta sungguh indah, kekasih hati ya Rasulullah. Anak-anak muda sekarang ini kan lebih senang versinya agak ke Bollywoodan dikit. Ya, karena mereka pernah request, Habib, coba solawatnya yang buat kami itu bisa senang, bisa lebih kenal dekat dengan Nabi Muhammad. Kalau tahapan untuk memancing para anak-anak muda agar lebih mengidolahkan Nabi Muhammad, okelah. Tetapi di saat mereka sudah cinta, mahabbah, kenal dengan Nabi Muhammad, maka versi itu kita ubah. Saya pernah buat Pak, itu solawat versinya Bollywood Bu. Syafa'atilah para umatmu yang selalu ada dalam hatimu. Janganlah kami dilupa untuk bisa selalu ada di hati Nabi mulia sampai di akhir masa. Ya Habibi, ya Muhammad, ya Rasul Mumajjad, salawat serta salamku. Saya buat versi itu, muhabbatin. Ya, ya enggak? Diadopsi nada-nada itu. Sebenarnya tidak berlebihan untuk membuat cinta dulu, karena target min kita adalah para pemuda, Pak. Mungkin yang tua-tua ini merasa aneh. Kenapa ini Habib? Kenapa ini Ustadz kok versinya berbeda? Kalau orang tua dulu kan berzanji, Nabi Muhammad ana Abdullah, ibunya bernama Siti Aminah. Dung 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 tak dung 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 dung. Pakai tang, betul. Dulu belum ada hadroh. Ya, betul enggak? Lahirnya Nabi di kota Mekah 12 Rabiul Awal malam Itsnin tahun gajah. Itu sandal-sandal baca berjanji itu. Yang tua-tua tu. Iya enggak? Tebal. Buku tebal, Pak. Kuat orang tua, tapi tak kita tengok lagi mukanya dah.
Udah banyak ngadap Allah dah. Iya enggak? Yang tua-tua baca barzanji dolok-dolok tu udah pada meninggal, pada wafat. Semoga Allah rahmati kuburan mereka semuanya. Amin, Allah. Sekarang yang bawa versi itu siapa sekarang? Nah, maka target kita yang muda-muda, bagaimana anak-anak para pemuda dan pemudi Islam ini bisa kenal dengan Nabi Muhammad. Mungkin untuk tahap awal ini, kita tak bisa langsung ngegas. Ibaratkan, kita kepingin memelihara daripada sesuatu yang kita cintai. Biar dia ini jinak, gimana caranya? Tak bisa kita main tangkap, main masuk kandang. Lari dia. Tak bisa kita menonton. Tak bisa kita tegang-tegangan dulu, santai. Buat dia cinta dulu dengan Nabi Muhammad. Apa sih yang disuka oleh anak muda ni? Oh, dia suka begini gayanya. Baiklah. Kita buat, kita karang dengan tulisan bahasa Indonesia. Ya tak? Buat supaya mereka cinta. Lagu-lagu yang mereka senang tu apa? Oh, lagu-lagu India. Okey, kita buat versi solawat. Tapi niat kita ini bukan apa-apa. Niat kita buat mereka cinta dulu kepada Nabi. Kalau mereka udah cinta, udah rindu, udah kangen dengan Nabi Muhammad SAW, dibawa versi apapun mereka akan senang. Ya Nabi, salam alaika ya Rasul. Yang dia lihat bukan lagi nadahnya sudah, bukan lagi model gayanya, tapi yang dia lihat yang di situ adalah Nabi Muhammad. Setiap disebutkan nama Nabi Muhammad, wa tarwihan lil muta'alliqina bihadan nuril mubin, ada kerinduan sehingga mereka punya ta'alluq yang kuat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ya Pak? Jadi kalau Bapak, maaf ni tidak berlebihan, lihat YouTube saya misalnya. Telanjur tadi Bang Iwan dah bilang, dai terkenal ke Sekalbar tadi. Gara-gara beliau yang ngomong. Ya kan? Kalau lihat YouTube saya di situ, kenapa pula Habib ni ada lagu Jawa, Padang Bulan Padange koyorino. Tak ada lain niatnya tu. Supaya anak-anak muda ni cinta dengan Nabi Muhammad. Daripada kita lagu-lagu lain, Pak. Ya kalau orang hobi ya tak apa-apalah. Saya tak negahkan itu urusan masing-masing. Beb, saya ni hobi lagu dangdut. Tapi carilah lagu dangdut yang sifatnya ada dakwah. Judi. Wah, mana gitu? Bung Roma ya, Bang. Enak. Darah muda. Itu kan semuanya ada dakwah. Paham ya? Ini tujuan kita, bukan ada lain tujuan kita. Makanya di saat mereka sudah kenal dengan Nabi, mulai kita masuk. Itu cara kita berdakwah. Awali dengan kita merayu seperti itu dulu. Kita rayu dulu mereka. Buat mereka dekat dengan kita. Masukkan sedikit pemahaman para aslaf kita. Pelan-pelan, 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 pelan-pelan. Kita flashback dulu Pak. Bagaimana Wali Songo Pak? Ya adik-adik. Ente kan kuliah ya? Tahu kan? SMA ya? Bagaimana Wali Songo berdakwah? Pakai wayang. Mau kita tantang tuh Wali Songo keilmuannya. Iya tak? Ini tujuannya untuk apa? Agar mereka, orang-orang dulu itu kenal dengan Islam, kenal dengan Allah, kenal dengan Nabi Muhammad. Semakin berjalannya waktu, berkembangnya zaman, berkembangnya peradaban, semakin otak manusia ini semakin pintar. Ya. Ah, itu ya tujuan kita. Itu yang pertama itu. Nah, makanya di saat manusia itu sudah kenal dengan Nabi Muhammad SAW, maka akan timbul yang namanya mahabbah. Nah, makanya mahabbah ini mahal, Pak. Tidak semua orang mampu bisa mahabbah kepada Rasulullah itu. Buktinya apa, Pak? Terkadang mohon maaf, ya. Terkadang kita hadir di majlis maulud.
diundang, baik itu di masjid, di majlis, di musolla, di tempat yang ramai, di lapangan. Terkadang di saat dibacakan, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Maaf, terkadang masih berasap mulut tuh. Beb, salah ke Beb? Kalau di dalam majlisnya Rasulullah, jangan. Kalau di rumah, nafsi-nafsi, urusan masing-masing. Tahan tuh. Di saat pembaca maulid sudah mengatakan Al-Fatihah, thumma ilaru sahibul maulid Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Hafsi, Sayyidina Ja'far Al-Barzanji, Al-Imam Muhammad bin Abdullah Al-Busiri, Burdah atau Basaudan dan lain sebagainya. Pada saat itu maaf Pak, maaf ini. Yang ngerokok lepaskan dulu. Kalau bisa dekat majlis maulid, simpan dulu rokoknya di rumah. Hadiri, ini untuk Nabi Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Di silent HP-nya, jangan bersibuk. Ya Rabbi salli ala Muhammad, tombol HP pun diketik terus. Ini kan judulnya ini kan kita mengikuti akhlak Rasulullah. Betul enggak? Ini bukan menyentuh perasaan, maaf, bukan menyinggung tada. Ini saya bicara secara umum. Betul? Ini perlu, Pak. Makanya terkadang kenapa hadir majlis maulid diundang para habaib bukan hanya dari Kalbar, dari Pontianak, dari luar, dari timur, tengah, Mekah, Madinah, hadir para habaib, para ulama, para kiai. Kenapa kok kita merasakan tidak ada perubahan? Jangan kita salahkan siapa-siapa. Tunjuk kepada muka kita. Sudah berapa besar akhlak kita di saat hadir di majlisnya Rasulullah? Apakah di saat hadir kita masih ngomong tentang hal-hal duniawi? Apakah di saat hadir, maaf, mulut kita masih berasap nih? Apakah di saat hadir kita sibuk untuk membalas cetan-cetan HP? Ini Pak, berpengaruh ke tubuh, sangat berpengaruh. Sensitif itu ke Beb, sangat sensitif. Dan ini vital Pak. Ya, mulai, saya mengajak diri saya pribadi. Mulai kita ubah pelan-pelan itu. Pelan-pelan. Bahkan para ulama-ulama kita itu Pak, pengarang maulid, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ya, bahkan dari murid-murid beliau, para habaib kita itu, mereka di saat membaca maulid Al-Habsyi, maulid Diba dan lain sebagainya, mereka fullkan itu bacaan. Makanya ditanya, ya, di mana klimaks daripada Maulidul Habsyi? Di mana puncak Maulidul Habsyi itu? Yang di situ yang menjadi sorotan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi pantauan khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi para pembacanya. Di mana? Maka dari sekian pasal, dari mulai Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya, itu semua dilihat oleh Rasulullah. Tetapi klimaks dari bacaan tersebut adalah wahina baraza sallallahu alaihi wasallam min fa'u ila sama. Ya, ini saran kawan-kawan semuanya lah ya, yang hobi baca maulid Habsyi, jangan baraza sallallahu alaihi wasallam. Setelah qiyam itu baca wahina, baru dilanjutkan walaqad ittasafa sallallahu alaihi. Maulid Diba gimana Habib? Di mana titik klimaksnya? Titik yang dipantau oleh Nabi Muhammad. Kata pengarangnya, Maulid Diba itu kalau dibaca dari awal hingga akhir, Rasulullah itu hadir dan duduk, melihat, memantau, meneropong, memperhatikan. Dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana titiknya? Setelah mahalul qiyam, wa ma asa ay yuqala lahu fima wasafahu al-Quran.
Kemudian dilanjutkan, ya badratin min hadha kulla kamali. Barzanji, burda. Burda gimana, Beb? Yang mungkin ada ngamalin burda ya. Maulaya salli wa sallim daiman abada. Ada kan? Yang baca burda, ada majlisnya mungkin yang baca burda. Di mana titik klimaksnya, Beb? Burda itu titik yang paling disoroti oleh Nabi, dan di situ juga merupakan sabda langsung Nabi Muhammad kepada pengarangnya Al-Imam Muhammad bin Abdullah Al-Busiri. Famablaghul ilmi fihi annahu basyarun. Pasal yang ketiga daripada burda. Pada saat itu Imam Busiri mengalami penyakit stroke sebelah badan. Ya. Di saat beliau mendapatkan arahan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk penyembuh bagi penyakitmu wahai Busiri, wahai cucuku, yang menjadi wasilah kau membuat satu salawat yang membuat aku senang dan bahagia. Beliau karang yang namanya burdah. Dikaranglah itu burdah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi amin tadakurri jiranim bidin salami. Sampai selesai, masuk ke pasal kedua. Di pasal yang ketiga sampai pada bait famablaghul ilmi fihi annahu basyarun. Diam beliau. Apa yang mau dilanjutkan lagi ini? Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqzatan. Apa itu yaqzatan? Langsung bertatapan Nabi Muhammad datang dan membimbing membimbing daripada Al-Imam Busiri. Qul ya Imam Busiri, uktub wa annahu khairul khalqillahi kullihim. Itu Pak, Ibu yang baca burda ya, yang baca burda nih, yang majlisnya ada burda. Itu ada kalimat di pasal yang ketiga, famablaghul ilmi fihi annahu basyarun wa annahu khairul khalqillah. Itu wa annahu itu adalah sabda murni Rasulullah yang beliau sampaikan kepada Al-Imam bin Muhammad bin Abdullah Al-Busiri. Ya? Subhanallah. Begitu indah para ulama kita. Pertanyaannya Habib, kenapa para ulama dari zaman Al-Habib Ali, dari zaman Syekh Abdul Rahman, dari zaman pengarang daripada Barzanji, Al-Imam Ja'far Al-Barzanji, pengarang daripada Burda Al-Imam Muhammad bin Abdullah Al-Busiri, bahkan pengarang dari Hadrah Basaudan yang sering dibaca setiap hari Selasa sore, dari ulama-ulama Tarim Yaman Hadramaut sampai di pondok-pondok pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak akan pernah meninggalkan yang namanya bacaan Basaudan. Kenapa itu mereka buat? Bahkan para ulama-ulama kita yang sekarang, Al-Habib Umar dengan Asrabu Tahurnya, dengan Ad-Diya'ul Lami'nya, Al-Habib Abu Bakar bin Ali Masyhur yang baru-baru meninggal ini. Bahkan ada Maulid Al-Idrus, Maulid ini, Maulid itu. Subhanallah. Kenapa itu mereka karang? Karena mereka punya mahabbah yang begitu kuat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka harus capek-capek menulis, mendikte, mengimla daripada bacaan tersebut, memuji kepada Nabi Muhammad tersebut? Karena punya mahabbah yang begitu kuat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan heran Pak, kalau ada orang tidak mau solawat tuh biarin aja sudah. Kenapa kok bisa dibiarin Beb? Ya sambil dibimbing. Terkadang kan ada orang ini diberi nasihat, dia ngatakan kau ya ala solawat, aku ndak. Nah kan begitu kan? Mau ngocak mencura ngerbelenger. Beda mencura dia nak. Kata orang kita, bingal. Kata orang Jawa ngeyel. Ya tak? Kata orang Melayu tambang. Tambang ya? Hah? Oh Jawa benar tu. Tambang ya. Ya bang? Ya tak? Diajak solawat tak mau. Kita ni mahalul qiyam Pak.
mahallul qiyam. Diajarkan oleh Al-Habib Ali, diajarkan oleh Syekh Abdul Rahman Adi bagaimana cara mahallul qiyam yang benar itu.